Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 1 September. Hari biasa pekan ke-22. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik dan bersemangat. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali perjumpaan renungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu kau taburkan dalam hati setiap orang. Bukalah hati kami untuk mendengarkannya dan mampukanlah kami mewartakannya demi keselamatan dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mukjizat penyembuhan Yesus membawa banyak orang memahami bahwa Ia adalah Mesias. Bahkan diceritakan juga setan-setan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Saudari-saudaraku yang terkasih, pada zaman itu, setan dipandang sebagai sumber pelbagai macam penyakit, termasuk penyakit jiwa. Tanda-tanda yang menyertai pemberitaan Injil oleh Yesus antara lain, orang-orang sakit disembuhkan. Dari sakit yang biasa, demam, seperti mertua Petrus yang hari ini disembuhkan oleh Yesus. Atau penyakit bawaan dari lahir, kita tahu yang dikisahkan dalam sabda Tuhan, orang buta sejak lahir. Sampai pengusiran setan dan membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Bisa dimengerti bahwa setan-setan yang keluar dari banyak orang dan berteriak tentang Yesus membuat orang-orang mengakui kekuasaan dan kekuatan ilahinya itu berasal dari Bapa. Dilihat dari mukjizat yang dibuat oleh Yesus, tentu dengan mudah disimpulkan bahwa Yesus itu benar-benar utusan Bapa. Dengan misi utamanya adalah untuk membebaskan manusia dari dosa
dari penderitaan, bahkan dari maut sekalipun. Ada hal penting yang disampaikan oleh Yesus, bahwa orang-orang itu dilarang keras dan tidak diperbolehkan berbicara karena resmi oleh Allah yang memberi kekuasaan ilahi, seperti yang telah terbukti pada Yesus ketika melaksanakan penyembuhan orang-orang sakit dan pengusiran roh jahat. Mesias yang diterjemahkan menjadi penebus dan penyelamat itu memang sudah dijanjikan dan dinubuatkan sejak zaman Perjanjian Lama. Kita ini adalah penerus jemaat para rasul yang diteruskan dalam gereja sampai hari ini. Masih harus terus mewartakan karya Yesus ke dalam dunia. Maka sebagai orang-orang beriman, kita perlu merefleksikan kembali hidup beriman kita. Apakah kita terbuka akan terjadinya mujizat dari Yesus untuk segala penyembuhan dalam diri dan dalam segala hal? Apakah kita berani bersaksi dan membawa Yesus Sang Mesias itu kepada sesama kita, kepada orang-orang yang kita jumpai? Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi saluran rahmat dan berkat dari Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk mewartakan kehadiran Yesus lewat kehadiran kita, lewat perbuatan-perbuatan baik kita, solidaritas kita, kepedulian kita. Lebih-lebih di masa pandemi ini, kita semua dipanggil untuk mewujudkan Yesus yang hadir, yang memberi peneguhan, kekuatan kepada saudara-saudari kita yang sakit, mereka yang terpapar COVID-19. Semoga dengan kehadiran kita, dengan pewartaan kita, saudara-saudari kita merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Dikau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang limpah. Terpisah dariku, dikau akan musnah. Bila bersamaku, dikau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.